Selamat pagi anak-anak UPT SDN 76 Gresik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Anak-anak kelas 2, mulai hari ini Bu Ziza akan menemani kalian semua belajar ya. Semoga Bu Ziza dapat membantu kalian belajar dengan baik dan lancar. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siapkan buku dan alat tulis kalian. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut terdapat Benny bersama teman-temannya. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Apakah itu study tour ya anak-anak? Study tour adalah kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Benny dan teman-temannya sedang study tour di Candi Borobudur. Mereka akan mengamati dan belajar langsung tentang Candi Borobudur. Apakah anak-anak pernah study tour atau berlibur bersama teman atau keluarga? Tentunya kalian sudah pernah ya. Bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian semua merasa senang. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tempat wisata ini? Ayo kita cari tahu. Siswa kelas 2 pergi study tour selama 1 minggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi dengan lagu pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Lagu yang mereka nyanyikan berjudul Pemandangan karya A.T. Mahmud. Selain dinyanyikan, mereka juga membacanya dalam bentuk puisi. Bacalah puisi dengan judul pemandangan tersebut ya anak-anak. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selamat mencoba. Ayo menulis. Selanjutnya anak-anak, mari kita belajar cara menulis puisi dengan tepat. Yang pertama, mari kita tentukan temanya dulu. Diberi Bu Ziza contoh, temanya adalah hutan. Selanjutnya adalah judul. Tentunya judul harus sesuai dengan tema. Contoh puisi ini menceritakan tentang hutan sebagai sumber oksigen. Jadi judul yang sesuai dengan temanya adalah Nafas Dunia. Misalnya, bait pertama menyajikan tentang kesadaran bahwa hutan itu anugerah. Bait kedua menyajikan tentang fungsi hutan. Bait ketiga menyajikan tentang manusia bergantung pada hutan. Bait yang keempat menyajikan tentang niat menjaga hutan. Anak-anak, sekarang kita tuliskan isi puisi sesuai dengan kerangka yang sudah kita buat. Bait pertama, hutanku, lebatmu itu anugerah. Pohon-pohonmu itu berkah. Bait kedua, kau sejukan dunia tanpa lelah, oksigenmu sumber kehidupanku.
Bait ketiga. Kau adalah napas dunia, tanpamu manusia tak berdaya. Bait keempat. Aku berjanji akan menjagamu, membuatmu tetap lestari. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Benny bersama teman-temannya melihat banyak botol berserakan. Benny mempunyai ide untuk memanfaatkan botol-botol tersebut. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Anak-anak, di sini Bu Ziza sudah punya contoh pot tanaman yang terbuat dari botol bekas dengan bahan-bahan serta cara membuatnya. Botol bekas selain bisa digunakan sebagai pot tanaman, juga bisa kalian gunakan menjadi benda yang lainnya seperti yang ada di contoh di LKS, yaitu dibuat menjadi tepak pensil. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ukuran botol bekas tersebut berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada juga yang lebih rendah. Tinggi botol yang pertama 26 cm. Tinggi botol yang kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Tentu pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Meter disingkat M, sentimeter disingkat cm. Jadi, diketahui tinggi botol pertama sama dengan 26 cm. Tinggi botol kedua sama dengan 15 cm. Ditanya tinggi kedua botol. Jawab, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2 sama dengan 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 40 cm. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Diketahui panjang kain pertama 200 cm. Panjang kain kedua 500 cm. Ditanyakan panjang kain semuanya, tapi dalam satuan meter. Panjang kain semuanya yaitu panjang kain pertama ditambah panjang kain kedua. 200 cm ditambah 500 cm sama dengan 700 cm. 700 cm ini harus kita rubah menjadi meter. Kita buat cara-cara di sini anak-anak ya. 700 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya 700 dibagi 100 karena sama-sama 02, kita coret keduanya. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi 700 cm dirubah menjadi meter, hasilnya adalah 7. Kesimpulannya, panjang seluruh kain adalah 7 meter. Anak-anak,
Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Selamat belajar di rumah. Kerjakan dan kumpulkan tugas kalian. Kirimkan ke WA Bu Ziza ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.